Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'anakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sirwatal mu'minin rahimakumullah. Ajaba li amril mu'min, kata Rasulullah. Aku sungguh kagum, takjub dengan urusan orang mukmin. Kalau dikasih iza masahus syarru, kalau dikasih musibah, keburukan, dia bersabar. Kalau dikasih kesenangan, dia bersyukur. Dan ajaib lagi orang yang banyak ditekan-tekan oleh keadaan masih sempat nyempatin waktu untuk ngaji. Makanya tadi pagi-pagi saya bilang berkaitan dengan COVID-19 ngaji tetap ada gitu ya supaya kita tunjukkan pula bahwa kita nggak cengeng lah ya, masih banyak yang perlu kita pikirkan selain daripada fitnah-fitnahan itu ya. Semoga kita tidak terkena imbasnya, karena dulu saya ingat ada peristiwa gempa di Jogja, gunung berapi meletus di desa Sumberjo apa itu. Ada seorang kakek-kakek, mbah-mbah sakit jantung, serangan jantung setelah kena debunya itu desanya. Lalu dijemput oleh ambulan puskesmas. Lagi diangkut ke ambulan, 4 mbah-mbah lainnya jatuh ngaku serangan jantung juga. Begitu diperiksa yang 4 ini nggak serangan jantung. Itu kena histeria massa. Takut kita semuanya kurang iman sehingga terkena puyengnya. Dengar berita corona, dengar apa, akhirnya meyakini bahwa kita ini sudah terinfeksi dan sebagainya gitu. Ya, kita punya Allah. Apa yang dibicarakan itu makhluk Allah, yang merekayasa juga makhluk Allah gitu. Ya. Jadi mari kita bersabar dan terus bertawakal pada Allah dengan tetap menjaga diri aja. Apa yang disarankan oleh pemerintah, cuci tangan dulu, lalu diam di rumah, itu sebetulnya sudah ada sejak dulu. Jaga kebersihan. Islam menganjurkan begitulah kira-kira itu ya. Nggak ada begitu juga ya, kita diperingatkan aja bahwa hati-hati, bahwa setiap orang di hadapanmu itu adalah pembawa penyakit. Juga engkau dirimu sendiri gitu ya. Jadi kita dapat gelar sekarang carrier corona gitu. Jadi ada di kartu nama tulisannya CC ya. Utama Dewan CC, carrier corona. Dituduh begitu kita sekarang ya. Insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Kalau ada berita, Tangsel sudah 2 mati gitu, ya kenapa matinya ya, jangan semua. Bogor juga kemarin ya 1 orang ya. Jadi kita menenangkan hati, kita serahkan diri kita pada Allah. Hanya kepadamu lah aku berserah diri. Illahi anta maqsudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Itu doa kita, doa Nabi. Ya Allah, engkaulah yang aku maksud dan ridhomu yang aku cari, yang aku tuntut. Berikanlah aku rasa bagaimana cara mencintaimu gitu. Dan berikanlah aku untuk lebih mengenalmu gitu. Kemampuan untuk lebih mengenalmu lagi. Nah, kita berkenalan dengan Allah melalui ayat-ayatnya, melalui Al-Quran, dan juga melalui apa yang Allah utus kepada kita, yaitu nabinya dan kitabnya ini. Nabinya mengajarkan kepada kita banyak hal. Khususnya malam ini kita akan membuka ajaran Islam tentang nafkah dalam rumah tangga. Barangkali saya mengulang lagi arti nafkah dulu, dari segi bahasa maupun segi istilah, yang pernah saya terangkan pada waktu kita ngomong soal zakat. Masih ingat apa arti nafkah menurut bahasa? Ada yang tahu? Belanja. Bukan. Itu menurut istilah, menurut bahasa dulu. Ya, nafkah menurut bahasa itu kan dari kata-kata infak, anfaqo, yunfiku. Artinya lolos, tembus. Makanya di Arab sana kalau nafak disebut gang, karena dia tembus dari ujung ke ujung. Itu bahasa. Maksudnya, makna bahasanya
Infak adalah meloloskan harta, ya, yang masuk dari asalnya nih, nggak tertahan di kantong, keluar lagi menuju arah di mana kita mau lepas tuh harta. Jadi itu artinya infak. Jadi ada harta, jadi hak kita, jadi penghasilan kita, taruhkan di kantong, tapi nggak lama-lama di kantong, karena dia nafak, dia loss, dia tembus langsung ke arah mana kita mau belanjakan tuh harta. Ya itu ya maksudnya. Ya, jadi artinya infak itu artinya tembus. Jadi konotasinya infak itu ngalir, sebetulnya ngalir itu. Nah, nafkah itu dari kata-kata infak itu, ya, nafakoh, artinya mengalir terus, setiap ada masuk dikeluarkan lagi, masuk keluarkan lagi begitu. Itu infak dari segi bahasa. Dari segi istilah, dalam Al-Quran selalu ada kata-kata infak, banyak tuh ayatnya yang saya uraikan pada waktu zakat. Artinya dari segi istilah baru, benar Pak Iskandar, membelanjakan harta, baik fisabilillah maupun tidak. Kalau infak fisabilillah di jalan Allah, infaknya namanya sodakoh. Sodakoh ada dua, sodakoh sunnah, sodakoh wajib. Kalau sodakoh sunnah, ya Anda kasih orang. Kalau sodakoh wajib, zakat. Begitu, itu aja urutannya. Ya, kalau infak yang bukan fisabilillah, yang tidak di jalan Allah, ya Anda beli rokok itu loh. Atau ke Indomaret beli kacang kulit 2, itu infak juga, tapi tidak di jalan Allah. Karena mubah saja, boleh beli, boleh enggak. Kan begitu. Ya, jadi infak di jalan Allah itu khusus. Nah, nafkah dalam rumah tangga termasuk infak fisabilillah. Ya, nafkah di jalan Allah, gitu ya. Itu yang perlu diiniin dulu, di istilah dan bahasanya mesti dimengerti dulu. Sehingga nanti kalau kita bicara nafkah ini, oh iya berarti kita bicara belanjain keluarga. Kenapa dalam Islam ada syariatnya nafkah ini? Kita balik dulu ke zaman dulu ketika ada kekosongan dari nabi-nabi lah kira-kira. Kalau kita boleh sebut manusia purba. Oke? Ya, mungkin ada, mungkin tidak nih manusia purba ya. Ceritanya begitu. Berlakulah hukum alam. Homo homini lupus, bela ovius kontra omnus ceritanya nih dari Socrates. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Artinya begini, manusia itu perlu hidup, survival. Lalu dia untuk hidup itu dia tahu dia harus cari makan. Dia carilah itu daun-daunan yang bisa dimakan. Dia carilah itu binatang yang bisa diburu untuk dibunuh, untuk dimakan. Kan begitu. Itu hidupnya dia sendiri itu. Tiba-tiba dia tertarik, ada syahwatnya. Dia ngambil teman satu perempuan, truk gitu. Tinggal sama dia gitu. Nah, yang tadinya dia belanja untuk makan sendiri, bahkan mungkin nggak dibawa pulang. Dia ke hutan, makan, pulang lagi. Sekarang ada pendamping. Ada pendamping. Berarti apa yang dia cari itu double akhirnya. Buat dirinya dan buat pendampingnya. Nalurinya begitu. Paham ya? Dia ke hutan lagi, tadinya dia ngambil daun yang bisa dimakan atau buah-buahan itu cuma 5. Dia habisin, sekarang dia hitung, oh 10 nih gue mesti ambil. Gue bawa pulang. Truk. Itulah nafkah. Paham ya? Kalau dalam perkawinan begitu nafkah tuh. Jadi mewajibkan diri atau terkena kewajiban gitu untuk mencari bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk disalurkan kepada orang yang di bawah tanggungannya. Paham maksudnya? Itu apa khayalan saya mengenai nafkah ini yang nanti akan diatur oleh syariat bagaimana jalannya gitu. Oke, sampai situ ya. Jadi diantarkan bahwa kebutuhan diri untuk survival itu adalah nafkah. Dia keluar rumah, mungkin rumahnya masih di goa gitu, di bawah pohon gitu, lihat wah ada kelinci lewat, tembak. Tadinya dia sendiri makan tuh habis kelinci, sekarang tidak, dia tembak, dia bawa pulang. Nih, kasihin kan bahasanya masih bahasa purba ya. Bubuk jumblung. Oh ya bulu-bulu. Wah, bakar maksudnya gitu kan. Ngatain dah. Bakarin, makan enak. Terus ada daun jatuh. Truk, rupanya daun lengkoas buat bumbu. Wah, lebih enak lagi. Wah, ini kare. Wah, jadilah itu nafkah yang divariasi gitu. Ya, seperti itu. Nah, kewajiban kita kayak gitu aja sebetulnya. Lalu ketika dia sendiri, dia nyari di hutan, kehujanan. Masih telanjang. Wah, gimana nih cari? Oh,
ada kambing lewat, kambing dimakan tapi kulitnya diambil buat pakaian, nah, gitu, ya kan? Akhirnya karena dia tinggal berdua juga, dia ingat, istri saya juga telanjang tuh, harus diberi pakaian juga. Dia cari kambing lain, kasih pakaian. Nah, naluri untuk memenuhi kebutuhan inilah disebut dengan menafkahi. Bang, lo kenapa ketawa? Apa gue salah lihat? Ini cerita doang, cerita kancil, ya. Gitu dulu. Jadi nanti jangan terbebani dengan nafkah ini, walaupun nanti aturannya agak rumit nih. Ya, aturan agak rumit gitu ya. Nah, apa yang dibicarakan di nafkah nanti dalam perkawinan, unsur-unsur apa aja nafkah? Kita ambil contoh dari Allah, nafkahnya Allah. Jadi Allah juga menafkahi. Bukan cuma Anda aja pencari nafkah. Oh, jangan gitu. Allah menafkahi. Di mana itu adanya? Dalam sebuah hadis sahih. Dari hadis ini kita ambil contoh ini, masukkan ke dalam bab ini, gitu ya. Hadisnya untung saya bawa. Silakan. Ya. Silakan wakil. Ambil satu langsung. Nah. Iya. Lihat hadis nomor 1 dari Ibnu Hibban. Kita meniru, karena Rasulullah menyuruh kita untuk meniru akhlak Allah. Tirulah akhlak Allah. Yang mana akhlak Allah? Yang 99 itu Asmaul Husna. Allah Ar-Rahman, kita minta pada Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna, berilah aku kasih sayang, dan jadikanlah aku yang bisa menyayangi orang, gitulah kayak gitu ya. Nah, ini termasuk dalam Asmaul Husna, Al-Majid, Al-Wahhab, ya, Al-Ghani dan sebagainya. Nah, kita baca hadis nomor 1. Kata Nabi dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Saya udah kasih nomor tuh supaya jelas. Apa sabdanya? Tangan kanan Allah sangat penuh dengan kekayaan yang tidak terkurangi dengan pemberian nafkahnya. Malam dan siang terus-menerus memberikan nafkah. Apakah kalian melihat apa-apa yang telah dia nafkahkan? Semenjak dia menciptakan langit dan bumi, sesungguhnya kekayaan yang ada di kanannya sama sekali tidak berkurang. Sedangkan tangan lainnya masih menggenggam kekayaannya yang belum disalurkan. Dia mengangkat dan menjatuhkan, dan arsy-nya berada di atas air. Ini bukan puisi nih. Nabi lagi terangin bagaimana proses nafkah itu berlangsung dari sisi Allah. Sekarang kita lihat nomornya. Nomor 1, tangan kanan Allah sangat penuh dengan kekayaan yang tidak terkurangi dengan pemberian nafkahnya. Ini akan diterangkan ke dalam nafkah perkawinan dengan judul bab ada kemampuan menafkahi. Paham? Nomor 2, malam dan siang terus-menerus memberikan nafkah. Di nomor 2, kapan nafkah itu dipakai? Kita mesti jelas nih, ya. Kita nafkahin orang, kapan dipakainya, kan gitu. Nomor 3, di sini ditulis, apakah kalian melihat apa-apa yang telah dia nafkahkan? Bentuk nafkah. 3A tuh, 3C itu loh, ya, bentuk nafkah. Kemudian bentuk nafkah dan juga kepada siapa disalurkan. Nomor 3 ini adalah bentuk nafkah dan kepada siapa disalurkan. Bentuknya apa yang Anda nafkahi ini, yang Anda cari, dan kepada siapa disalurkan. Dalam rumah tangga, Islam mengatur loh. Ya, Islam mengatur. Kemudian nomor 4, semenjak dia menciptakan langit dan bumi, masa pemberian nafkah. Kapan Anda wajib memberikan nafkah, kapan wajibnya itu berakhir. Maksudnya begitu. Ya, kita ngambil akhlak Allah aja. Terus nomor 5, sesungguhnya kekayaan yang ada di tangan kanannya sama sekali tidak berkurang. Ya, sedangkan tangan lainnya masih menggenggam kekayaan yang belum disalurkan. Nomor berapa? Nomor 5, kadar nafkah. Berapa kadar nafkah kita? Nah, gitu. Ya. Apakah Bapak Asep ngasih 5.000 udah disebut nafkah itu? Ya. Yang terima juga bilang, pelit amat Pak. Gitu. Ya. Atau kasih 50 juta. Nafkah itu kan gitu. Ada kadarnya dalam Islam. Lalu di sini dulu nomor 6, dia mengangkat dan menjatuhkan. Aktivitas pengadaan nafkah diatur dalam Islam. Harus punya prinsip kayak gimana mencari nafkah.
seperti apa kegiatannya gitu ya. Terus nomor terakhir, arsy-nya berada di atas air. Kita menulisnya kedudukan dan derajat pemberi nafkah, kemudian keutamaan pencari dan pemberi nafkah. Sebetulnya babnya mulai dari ini dulu. Biasanya kan kita, tapi karena hadisnya begini ya udah aja dulu. Nomor 1. Kan biasanya kita begini kan, orang puasa kedudukannya apa, derajatnya apa itu, tapi kita ke atas dulu. Oke? Bisa dimulai? Dari hadis ini ngomongin nafkah ya sekitar ini aja karena Allah begitu. Maksud kita ngelebihin Allah kan begitu. Ya. Oke, kita move on. Yang pertama, bab pertama, ada kemampuan untuk nafkah. Dalam perkawinan harus ada kemampuan untuk menafkahi. Kan begitu? Nggak boleh disepelekan gitu. Nah, ini jatuh kepada seorang laki-laki biasanya, suami. Tapi itu di bab lain itu nanti. Adanya di situ. Sekarang kita lihat syaratnya disebut oleh Nabi. Yaitu dalam sebuah hadis yang sudah sering ini kita bicarakan. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'at. Nah, di sini. Wahai anak-anak muda, barang siapa ini antara kamu sudah ba'at. Ba'at itu mengandung 3 arti kan kemarin. 1, dia sudah bisa membuahi dan dibuahi. Betul? Ini khusus untuk 2 berarti ba'atnya, laki dan perempuan. Yang kedua, ba'at bisa menyediakan biaya perkawinan dan mahar. Yang ketiga, ba'at bisa menafkahi. Ini syarat jadi yang disebut Rasulullah. Fal yastazawwaj, maka nikahlah kamu, kawinlah kamu. Walaupun alasan dia di belakangnya wa innahu aghaddu lil basar, ya kan? Wa ahsanu lil farji, bahwa dia bisa memperbaiki pandangan dan menjaga kemaluan. Tapi ba'at itu unsurnya adalah 1 tadi memang dia jadi halal, jadi artinya dia menjaga kehormatan. Yang kedua bisa memberi mahar, yang ketiga bisa menafkahi. Ma'syarus syabab, kepada anak muda ini dianjurkan begitu ya. Jadi itulah dia hadis nomor 2 ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, lana Rasulullah SAW ya. Qala lana Rasulullah SAW. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'at. Wahai anak-anak muda, barang siapa di antara kamu telah ba'at, itu syarat nafkahnya. Paham ya? Sampai sini paham gak? Jangan-jangan saya ini pada ngantuk semua, enggak ya? Gue juga udah terharu dengan corona nih. Man istata'a minkumul ba'at. Barang siapa di antara man istata'a, barang siapa yang mampu ya, minkumul, dan mampunya itu sifatnya ba'at, bisa menafkahi, falyatazawwaj. Nah, di sini letaknya kewajiban nafkah. Buktinya apa? Kita mesti pakai bukti. Ada 2 hadis nanti. 1, ada pemuda biasa nggak kaya, minta izin sama Rasulullah. Saya minta izin berzina dong. Ini pemuda biasa, tapi alim. Lalu Rasulullah itu sebetulnya beliau ngecek kemampuan anak ini. Kalau nggak zina kan mesti nikah. Jadi tapi yang diomongin bukan itu. Rasulullah tanya, sukakah engkau kalau ibumu berzina? Sukakah engkau kalau siapamu berzina gitu? Nggak suka. Maka Rasulullah mendoakan dia, nggak menyuruh dia kawin. Kenapa? Karena dia belum mampu, belum ba'at. Ini soalnya perkaranya perkara ba'atnya sudah, tapi ba'at mengenai jima. Dia pengen zina, sahabatnya udah tinggi, tapi belum mampu. Maka Rasulullah tidak menyuruh kawin, tapi dia mendoakan, ya Allah, jagalah orang ini lah gitu. Ada satu lagi hadis, anak muda kaya. Rasulullah tanya, kamu udah kawin? Belum. Kamu punya harta nggak? Punya. Kamu saudara setan. Karena kamu nggak kawin, padahal udah punya harta. Paham? Ini dia berarti ba'at kewajiban nafkah itu perlu dan ditekankan.
untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga, begitu loh. Ya, jadi dalam satu kesempatan ada anak muda yang begini, tapi nggak disuruh kawin karena Rasulullah melihat ini anak muda, pinter agama, pengen zina, ya. Berarti baru sepertiga ya. Pengen zina, tapi Rasulullah bilang ya didoain aja. Yang ini anak muda kaya, ditanya udah punya istri belum? Punya budak nggak kamu? Maksudnya punya budak tuh yang bisa digauli, yang ditasari. Nggak punya. Tapi punya harta kamu. Oh, harta saya banyak. Lah, kamu saudara setan. Ya, kita lihat hadisnya. Hadis nomor 3. Hadis nomor ke 8. Ini yang minta berzina ya. Dari Abu Umamah, dia berkata, sesungguhnya seorang pemuda mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Orang-orang mendatangi pemuda itu lalu melarangnya sambil berkata, "Jangan, jangan." Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Mendekatlah." Dia mendekat lalu duduk, kemudian dia ditanya oleh Rasulullah, "Apa kau senang jika ada orang berzina dengan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah." Beliau bersabda lagi, "Demikian pula orang-orang, tentu mereka juga tidak akan senang jika ada orang yang berzina dengan ibu-ibu mereka." Beliau bertanya lagi, "Apa kau senang jika ada orang yang berzina dengan putrimu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Demikian pula orang-orang, tentu mereka juga tidak senang jika ada orang yang berzina dengan putri-putri mereka." Rasulullah bertanya lagi, "Apa kau senang jika ada orang yang berzina dengan bibimu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Demikian pula orang-orang, tentu mereka juga tidak senang jika ada orang yang berzina dengan bibi mereka." Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau pada pemuda itu dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkan hatinya, dan jagalah kemaluannya." Nggak disuruh nikah. Kenapa? Karena backgroundnya masih miskin. Ini Ustadz misteri, teliti Ustadz nih. Kalau nggak dokter bukan nggak ada tempat lain denger begini kan? Ya, emang gila di sini. Ya. Nggak, soalnya yang dengerin melongo aja. Gitu. Apa corona? Itu satu. Ya. Kemudian hadis nomor 13, lihat. Ya. Masuk kepada Rasulullah. Dakhala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang bernama Akaf bin Bishr At-Tamimi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Wahai Akaf, apakah dirimu beristri?" "Tidak," jawab Akaf. Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dirimu tidak punya budak wanita?" Akaf menjawab, "Aku tidak punya budak wanita." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dirimu mampu menikah?" Akaf menjawab, "Saya kaya harta." Rasulullah bersabda, "Kamu adalah saudara setan. Seandainya dirimu orang Nasrani, maka kamu adalah pendetanya. Termasuk dari sunnahku adalah menikah. Orang buruk dari kalian adalah orang yang tak beristri, dan orang yang rendah derajat dari kalian adalah orang yang mati dalam keadaan tidak beristri." Ampun deh. Top kan soal nafkah nih. Ya, jadi pentingnya nafkah. Jangan lo bilang gue udah baat nih, udah bisa, udah mau gede. Jangan. Bisa nggak lo beliin beras buat bini lo, beliin baju. Ya, hai ya, mau sardo. Sarung doang. Ya. Paham sampai sini? Nah, bab 1 kelar tuh. Bab 1 tuh kelar tuh. Yang namanya ada kemampuan untuk menafkahi. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah begitu. Ya, masyarus sabab man istata'a minkumul ba'at. Dan Rasulullah pernah memperlakukan dua pemuda dengan berbeda. Di treatment yang satu untuk didoakan saja, satu lagi disuruh, "Lo saudara setan lo kalau nggak nikah." Gitu. Pahit kalau digituin. Sampai sini paham? Ya, kalau udah paham gue pulang. Lalu bab 2, kapan nafkah itu dipakai? Pak, kalau dalam hadis yang pertama tadi disebut malam dan siang terus-menerus memberikan nafkah, maka boleh kita bicara berdasarkan hadis ini, nafkah dipakai 60 detik dalam semenit, 60 menit dalam sejam, ya kan? 24 jam dalam sehari, ya kan? 7 hari dalam seminggu, terus, round terus. Ya, dengan ketentuan, nah ini mesti dipahami oleh orang yang mencari nafkah ya. Supaya jangan pelit Bapak nih. Bahwa nafkah yang seperti itu, yang terus-menerus dibutuhkan itu, harus kita cari tetap saat dia dibutuhkan atau tidak. Saat dia diminta atau tidak. Saat disukai atau tidak. Dan saat kurang atau lebih. Harus diadakan. Paham? Jangan kita nyari nafkah, ngasih nafkah ke istri, ke anak, berdasarkan permintaan.
nggak diminta juga sediain. Paham maksudnya? Jadi artinya gini, kita ini orang yang loman bahasa Jawanya. Oh iyalah, Allah istriku itu perlu baju gitu. Kalau sekarang diganti sama duit, beli sendiri. Kalau orang dulu kan bawain baju, udah gitu. Jadi dibutuhkan apa tidak, diminta apa tidak, kurang atau lebih bagi menerimanya, bodo amat. Yang penting gue cari. Di situ letaknya keutamaan bapak sebagai laki-laki. Jangan bilang belum minta, SPP nunggu setahun nih. Kan ditanya bapaknya, kok nggak kasih SPP? Belum minta anaknya. Doa. Laki lo gila gituin. Udah tahu ada perencanaan budget. Gitu, ada perencanaan bagaimana saya mengolah penghasilan ini, ya. Entah dari dagang, entah dari apa, untuk mencukupi, menafkahi kebutuhan keluarga. Ustadz memang kayak penceramah ya. Oke, terus. Ya. Ya itu ya. Jadi punya prinsip seperti itu. Istilah kata Bang Aman, jangan nunggu bini teriak. Kan kita nggak seneng kalau kita lagi makan malam, bini di samping kita, tapi dia bilang minyak habis, gas mahal. Tapi kalau kita cerdik, semua itu kita habisin dulu. Iya betul kan? Sehingga dia nggak komplain. Udah ada, lo mau komplain apa gitu? Jangan juga nggak kasih duit, tapi mintanya aneh-aneh. Ya, bagi telur ceplok dong dadar sekali-sekali nih, tempe mulu kata itu. Kata bini, telur lo gue ceplok. Enak aja lo, duitnya mana? Ya, gitu. Jadi harus ada apa ya? Memang kita jadi menteri keuangan juga. Sekaligus kita bior sama keluarga, ya. Jangan sama tetangga. Ya. Paham Pak Asep? Ya. Jadi kalau kita bicara kapan tadi, pertama setiap saat dibutuhkan. Setiap saat. Ya. Okay. Dibutuhkan apa tidak dibutuhkan kan gitu. Tapi setiap saat itu nafkah memang harus tersedia kan gitu ya. Istilahnya harus tersedia. Misalnya nafkah berupa tempat tinggal, ya kan? Kalau kita misalnya nggak punya tempat tinggal, walaupun kontrak kita nggak punya gitu, betapa kita tidak menafkahi istri, ya kan? Urusan rumah. Jadi yang ada kalau malam, mah hari ini kita tidurnya di bawah kolongnya jembatan baru tuh di Aplek itu dulu. Besok malamnya dia bilang lagi, mah kita di musola. Kan nggak mungkin kan? Bini kita lama-lama komplain gitu. Ini orang punya rumah apa orang gipsi nih kata gitu. Nah, untuk menghindari komplain begitu, sediakan. Dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, diminta atau tidak diminta, cukup, lebih atau kurang, terserah. Yang penting kita usaha ikhtiar semampu dan semaksimal kita. Itulah prinsip pertama dari pencari nafkah. Gitu. Dan jangan bayangkan Anda berkantor, nggak usah. Nabi bilang, aku lebih senang orang ini ke hutan, nebang pohon, ikat pakai tali, ke pasar, jual. Yang penting ada gerakan, kan gitu. Jadi maksudnya apapun. Tapi nanti ada lagi bentuk aktivitasnya, ada lagi selain itu. Ya. Ya. Ntar nunggu di minggu depan, jangan sekarang juga. Udah. Sekarang kita masuk nomor 3. Cepet ini. Wow. Bentuk nafkah. Lihat pesan Rasulullah, hadis nomor 5. Nanti kita bahas nih hadis nomor 5. Oke? Udah ketemu? Ya, kata Rasulullah apa di khutbahnya? Wattaqullaha fi nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam hal wanita. Maksudnya dalam hal istri-istri kalian. Jadi bukan wanita sembarangan yang disebut nisa ini, istri ya. Karena sesungguhnya, satu. Iya istri. Ya kalau nggak dijelasin kan gimana kan, di sini kan pada bego Pak. Karena sesungguhnya satu, kalian membawa mereka dengan amanat Allah dan meminta kehalalan farji mereka dengan kalimat Allah. Saya terima nikahnya dan sebagainya itu, ya. 2, bagi kalian mereka tidak boleh mengizinkan seorang yang tidak kalian suka untuk masuk ke rumah kalian. Jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. 3, dan kewajiban kalian menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Ini adalah hadis yang menjelaskan bentuk-bentuk nafkah. Kita uraikan. Yang nomor 1 tuh, kan bilangnya begini, kalian membawa mereka dengan amanat Allah dan meminta kehalalan farji mereka. Ini maksudnya istri itu amanat yang tadinya dia haram,
jadi halal, Allah yang halalin. Jadi gini Pak, Bapak jangan bilang berhasil kalau istri Bapak itu dipuji banyak orang ya. Karena kecantikannya, karena jangan bilang gue yang juara. Dia tuh yang suka banyak dulunya. Yang membawa dia ke Bapak itu Allah. Karena banyak orang yang udah mau akad nikah, nggak jadi itu. Pernah dengar di Pekalongan, ada orang mau akad nikah, datang dari Jakarta nih cowoknya. Udah ditunggu, kecelakaan mati, diganti nama adiknya. Jadi jangan bilang bahwa yang Bapak berhasil mendapatkan wanita terbaik, Allah yang jodohin. Ya, gitu dulu ya. Jadi dia amanat. Nih, nomor 1 tadi maknanya amanat yang harus ditanggung-jawabi. Amanat yang harus ditanggung-jawabi. Jadi istri itu dikasih Allah. Ya, makanya di situ dibilang, kalian membawa mereka dengan amanat Allah. Istri itu titipan Allah. Truk. Bapak dititipin motor. Nih motornya gue mau ke ini dulu bentar. Mau ke Indomaret. Jagain nih. Spionnya hilang. Knalpotnya pecah. Yang ini bilang, yang nitipin, nih motor lo apain? Gue tinggal sejam aja motor begini katanya. Allah juga begitu. Dibilang kalian membawa mereka dengan amanat Allah. Istri nggak tahu agama, kelakuannya genit sama orang lain. Kita yang ditanya sama Allah, bini lu apain? Lu didik apaan? Gitu. Jadi ini nomor 1 nih berat. Pertanggungjawabannya di homili Sabtu nanti, Bapak itu berhasil nggak membuat istri menjadi solehah? Jadi tinggal istri tinggal aja loh. Nomor 2, bagi kalian mereka tidak boleh mengizinkan seorang yang tidak kalian sukai untuk masuk ke rumah kalian. Ini maknanya berikan nafkah batin. Nafkah batin. Berupa apa? 1, yang bagi kalian nih, berupa pendidikan. Pemahaman rumah tangga. Ini kan bagi kalian, mereka tidak boleh. Jadi bilangin istri kan, jangan masukin seseorang yang tidak saya kenal, ataupun yang saya kenal yang saya tidak suka. Mereka masuk sini tanpa adanya saya. Itu pendidikan bukan? Itulah nafkah batin. Ngasih pemahaman sama istri tentang berumah tangga. Nanti ada 9 hal yang mesti kita kasih tahu sama istri. Nafkah batin. Jadi kita nafkah batin itu bukan cuman jima. Bukan. Tapi ngasih pendidikan. Terus dibilang, jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukul yang menyakitkan. Ini nafkah batin yang kedua. Reward dan punishment. Hukuman dan hadiah. Jika dia berbuat baik, kasihlah hadiah Pak. Setahun sekali, emas lah, bakso 3-4 gram aja. Ya, apa 2 kilo emas gitu. Dal jepit boleh tapi dari berlian ya. Dan kalau dia berbuat salah ya hukum kan gitu. Jadi reward punishment. Nafkah batin nih Pak. 1 pendidikan, 2 termasuk di koridor pendidikan ya, tapi pokoknya pendidikan, kemudian ada reward sama punishment. Yang ketiga nafkah batin berupa jima. Berupa hubungan intim. Kita kalau hubungan intim kita bersedekah, nafkahin istri itu. Karena istri kebutuhannya batinnya lebih besar daripada kita selaku orang laki. Cuman dia itu memalu. Memalu itu artinya nggak terus terang kayak kita. Nah, itulah. Jadi hadis ini nomor 2 adalah memberikan pelajaran bagi kita bahwa bentuk nafkah yang pertama adalah nafkah batin kepada orang yang dititipkan oleh Allah pada kita. Titipan itu istri. Jangan kayak dititipin porselen Cina, pecah dikit, yang punya marah bos. Nah ini akidahnya pecah, malunya pecah. Kita yang dihajar nanti. Ya. Lalu yang ketiga, dan kewajiban kalian menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, nafkah lahir. Karena disebut di sini jelas-jelas materinya pakaian dan makan. Ya, nafkah itu maksudnya makan dan pakaian mereka. Nafkah itu berupa
makan dan tempat tinggal, sedangkan yang pakaian sendiri disebutnya. Inilah hadis yang menceritakan bentuk nafkah berupa batin dan lahir. Kenapa didahulukan yang batin? Karena kalau batinnya nggak kuat kita didiknya, nafkah lahir kayak apa juga tetap aja melengsong dia. Fondasinya. Dia. Nah, ada 9 sekarang. 9 mengenai pendidikan. Apa yang mesti diketahui oleh istri, yang mesti kita didik dia untuk paham. Yang pertama, ya, yang soal pendidikan ya. Jadi kita ngomongin nafkah batin dulu ya. Pertama, ajari keluarga soal agama Islam dan lazimkan sholat berjamaah. Mudah-mudahan semua udah melakukan ya. Amin. Udah. Jangan malu-malu, Pak. Dan apalagi Bapak mungkin dulunya bini Bapak tahu Bapak dulu begajulan gitu. Terus ngajak sholat jamaah. Paling bini bilang, "Gue tahu lo dulu kayak apa." Allah. Gak yakin gitu. Gak apa-apa, gempur terus. Ayo berjamaah. Sholatu jamiah rahimakumullah. Panggil aja. Ayo berjamaah. Ajari agama. Ya, jangan dua-dua laki bini nggak tahu agama, Pak. Buset dah. Ya, saya pernah contohin di ceramah di rumah Pak Sugeng waktu Dani nikah itu. Ada orang lakinya nggak tahu agama, bininya baru belajar tajwid. Kesenengan udah bisa tajwid gitu. Datang ke rumah, lakinya lagi baca koran. Bininya bilang, Pak, nun mati ketemu ba, hukumnya apa coba? Jadi korannya ditaruh. Emang nun mati kenapa? Lagian udah mati kenapa dihukum gitu. Karena dengan hukum. Saking nggak tahu agamanya gitu. Jadi harus tahu. Karena agama adalah solusi dari masalah dunia gitu loh. Pak, ini gimana, Pak? Ada kakak saya yang paling tua itu morotin terus kita. Kan nggak enak. Begini. Itu bukan morotin, itu Allah yang kirim kepada kita supaya kita sedekah. Wah, itu jawaban agama. Tapi kalau enggak, suaminya kehasut kalau nggak tahu agama, kehasut juga. Kakak lo morotin, jangan kasih. Nenek, gue capek-capek cari duit, dia yang minta. Gitu jadi jawabannya. Jadi neraka nggak tuh rumah? Jadi didiklah dia. Lazimkan beragama dengan baik dan sholat jamaah untuk persatuan. Hadis nomor 15. Dari Abu Kilabah, dari Malik bin Huwairis, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Kembalilah pada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka. Ajarilah mereka," maksudnya agama, "dan berbuat baiklah kepada mereka, serta sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Ya, jadi berbuat baik, ajarin semuanya. Jadi Bapak jadi ustadz di rumah sendiri. Jadi istri tuh nyium tangan Bapak tuh lega. Kalau istri belum lega, ada cirinya, Pak. Bapak kecium, diambil tangannya nih. Tapi dia nyium tangannya sendiri. Di sini tangan Bapak diumpetin di bawah. Berarti emang bau amis tuh tangan. Pak Asep nyengir, berarti dia digituin sama bininya. Yang asli di gini nih. Wah, itu berarti Bapak udah dianggap imam, ya. Imam kita nih ya. Datang juga, "Assalamualaikum," beri bawah gitu. "Waalaikumsalam, alhamdulillah Bapak pulang." Itu kalau imam beneran. Kalau imam nggak beneran, "Assalamualaikum," kan gitu ya. Ya Allah, pulang lagi penyakit gitu. Jawabannya. Ya, tinggal pilih. Jadikan imam. Oke? Yang kedua, yang mesti dididik sebagai nafkah batin kita. Nih, rahasianya. Rahmat Allah turun kepada laki bini yang tahajud bareng. Berjamaah boleh, nggak berjamaah boleh. 2 rakaat aja. Jadi, lazimkan sholat tahajud 2 rakaat bersama istri. Bangunin istri pakai ciprat mukanya, gitu ya. Pakai air beneran di kamar mandi, jangan air Bapak. Kalau air Bapak kan jorok Bapak ya. Pakai tangan. Rahmat Allah akan turun. Didik dia. Nanti kalau udah kebiasaan tiap malam begitu, Masya Allah Pak, Bapak nggak usah minta sama dia. Yang jima itu. Dia malah ngajak gitu. Karena mesra Pak di malam itu. Habis itu doa, ayo doa. Ya Allah, limpahkan kesehatan dari keluarga kita semua. Sampai dia tetes lagi air matanya. Terharu. Terus ntar habis doa selesai gini, terus dia nyender di punggung kita. Dan kita tanya,
Kenapa? Kan udah tadi. Ya, gitu. Ya, kalau ini enggak kan susah bener ngajaknya. Iya, betul, betul. Susah kan? Iya, soalnya lo nggak berwibawa dan nggak ganteng juga gitu. Udah gitu bau ketek kan susah. Ya. Ya. Paham ya? Dengan tahajud, pertemuan malam hari dengan Allah dan pertemuan suami istri, Masya Allah, Pak. Nggak berjamaah nggak apa-apa juga, berjamaah juga boleh. Allah dengan syahdu yang panjang-panjang aja, dikit suratnya, hal ataka hadisul ghasyiyah sampai akbarnya, akbar, wah gitu ya, mau akbar, kelihatan kan imam gue, ya Allah, timbul rangsangan dia, aku mau sayang dia, mau peluk dia gitu. Ini pancingan aja ya. Hadis nomor 10. Suratnya yang banyak kol-kolannya pasti kan. Iya. Falaqo min syarril ma khalaqa. Gitu. Hadis nomor 10. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di waktu malam, lalu sholat dan kemudian membangunkan istrinya, lalu sang istri juga sholat. Bila istri tidak mau bangun, dia percikan air ke wajahnya. Wih, mesra itu Pak, ajaran Nabi. Ayo, manggilnya Yang ya, Yang, bangun Yang. Oh, masih ngantuk. Ayo tahajud dulu. Tahajud buat kita jadi kuat. Nanti terusin gitu. Ya, gitu. Sun keningnya gitu. Kalau Pak Eno nggak bisa ngesun kuningnya deh. Nggak bangun pakai kaki. Nabi kemana lo? Kemana jauh kan sama Nabi? Ya, nomor 2. Nomor 3 adalah pendidikan. Didik istri agar suami adalah segalanya. Tapi ngomongnya jangan sembarangan. Termasuk apabila dia ingin terbiasa puasa sunnah, tapi suami ada di rumah, minta izin. Mau puasa sunnah, hari Kamis besok. Tapi suami lagi mau di rumah, cuti gitu. Anda berhak bilang, jangan. Siapa tahu gue pagi jam 9 pengen sama lo. Sepintas Allah dikalahin ya? Enggak. Allah memberikan wewenang itu pada bapak. Yang sunah-sunah mah tinggalin aja dah, yang wajib-wajib yang boleh kan begitu. Istri, paham nih? Istri udah dapat pahala sunnahnya, Pak ya. Iya, udah dapat. Iya, udah dapat. Ya, jadi didik istri untuk mengutamakan suami, hatta bisa membatalkan sunnahnya atau nggak jadi demi suami. Ya, paham? Didikan gitu. Jadi akhirnya dia tahu koridor. Enggak, dia kan istri zaman sekarang kalau belum ngerti, malah dia bilang ibadah nggak boleh. Gimana sih? Loh, ada hadisnya gitu. Ya kan bapak suka ini kan, suka lagi angot jam 9 pagi toto berdiri gitu. Nah, itu gunanya ya. Di dapur di mana gitu. Hadis nomor 12. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan puasa sunnah di saat suaminya ada di rumah, kecuali dengan izinnya. Tolong didik istri begini. Iya kalau istrinya puasa sunnah, kalau istrinya nggak puasa sunnah nggak usah dididik. Kamu jangan puasa sunnah kalau saya ada di rumah. Nggak pernah mas. Udah lewat dua-duanya lah. Hancur. Paham? Itu nomor berapa? 3. Hah? 4. 2, 3, 4. Didik istri dan ajari anak-anak, ya, istri dan anak-anak itu. Apa ya? Sesuatu yang bermanfaat lah gitu. Dan didik mereka untuk bercanda. Untuk apa Pak Tom bahasa Inggrisnya? Life is easy going gitu loh, apa? Jangan tegang-tegang lah di rumah tuh. Ya, bercanda. Ya. Kayak saya tadi mau apa? Habis Isya itu istri di mana? Lagi dandan pakai mana loh? Enggak, cuman ini apa? Pakai pelembab. Udah laku juga gitu. Dan senggol-senggolan terus dung-dung ya gitu. Lo ngajar aja dulu ntar kalau pengen. Enggak, emang habis ngajar biasanya. Iya. Lo kan lu susah kan? Kalau gue langsung habis ngajar. Hadis nomor 4. Dari Atha bin Abi Rabah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap hal yang di dalamnya tidak ada zikir pada Allah adalah sia-sia dan permainan belaka, kecuali 4 hal. 1.
candaan suami pada istrinya. 2, seorang laki-laki yang melatih kudanya. 3, latihan memanah dan mengajarkan renang. Ya. Jadi jangan diartikan eksplisit mesti berenang, mesti memanah, berkuda, enggak. Artinya menempuh hidup dengan kekuatan, mengarungi sebuah kehidupan yang penuh ujian kayak gitu-gitulah. Tapi intinya hadapi bercanda aja. Santai gitu. Ya. Jangan tegang di rumah tuh. Jadi Bapak itu baiti jannati, rumahku surgaku. Surga itu ceria semua, nggak ada yang cemberut. Ini jangan masuk rumah, ini persoalan di kantor dibawa ke rumah. Assalamualaikum. Salam. Makan. Bini bilang, lu orang pasti nggak. Kan begitu. Di mana mabok di mana? Iya, candain aja gitu. Ya, demplon amat malam ini kan gitu, enak. Ada ketela kobeng. Paham, Pak? Give them comfort lah. Yes. Exactly. Inggris. Nggak bisa kan? Lu bahasa Jawa bisanya. No, biar berdua Oke. aja. No. Apa? Biar berdua aja dia. No. Nomor berapa ya? 5. Nggak ada 9 ya. Nomor 5. Nah, ini yang mesti dikasih pengertian. Bapak pun kawin sama istri. Nanti Bapak mungkin ibu masih hidup. Tapi Bapak punya ibu juga yang kedua, mertua. Lalu didik istri untuk bilang bahwa yang paling mesti kita baktiin ya di dalam hidup ini ibu kita. Jadi kamu jangan protes kalau ibu saya biayain. Dan saya tidak akan pelit membiayai ibumu. Begitu. Kejadian menantu perempuan sama mertua perempuan ada selek, itu masalah ekonomi, Pak. Rebutan satu suami, satu anak. Gitu. Coba kita lihat hadis nomor 6. Dari Aisyah dia berkata, aku bertanya pada Rasulullah SAW, siapa yang memiliki hak paling besar terhadap wanita? Siapa yang memiliki hak paling besar terhadap seorang wanita? Jawabnya, suaminya. Aku bertanya lagi, siapa yang paling berhak atas seorang laki-laki? Beliau menjawab, ibunya. Jadi disimpulkan, laki-laki itu milik 2 orang, milik ibunya dan milik istrinya. Istri jangan coba-coba marah kalau laki-laki lagi ngerawat ibunya, gitu loh. Ini Ustadz kok canggih bener ya, apa Ustadz termasuk doktoral gitu ya. Pada ngantuk kan. Gitu. Didik istri begitu. Kebanyakan masalah yang terjadi adalah antara istri kita dengan mertua, dengan ibu kita gitu loh. Kita akhirnya bimbang. Ini dalilnya. Tetap harus utama ibu. Harus utama ibu. Kamu nggak saya sia-siakan, tapi ibu. Dia memiliki saya. Kamu saya miliki. Wah, itu bahasanya tuh. No, nggak nyampe kan lo? Ini itu. Kadang-kadang yang salah. Sakit hati mah. Biasa dong di sini. Ini kadang-kadang yang salah penerimaan Salah penerimaan. oleh istri-istri. Iya. Karena emang ini jadi mami boy, mami apa? Betul. Anak mami. Mami. Ya, apa kata mami diikuti. Betul. Gitu kan. Gua nggak pernah denger gitu kan. Dari sini kan laki-laki juga harus bermain cantik gitu. Nah, kalau didiknya bermain cantik begitu, Bapak termasuk sudah menafkahi batin istri Bapak. Memberi pendidikan yang benar. Paham ya? Jadi nomor 5 apa? Menduduki apa? Memahami orang tua, ibu memahami arti seorang ibu bagi laki-laki. Dia memiliki istri, tapi dia dimiliki oleh ibu. Bagaimana? Saya pernah ngalamin hal ini kan. Semua pernah paling. Ya kan? Pasti. Pengalaman saya begini, saya mau cerita. Waktu itu memang besan saya mempunyai suatu jabatan ya. Jadi istri saya ada saudaranya mau dimasukin ke area jabatan besan. Mertua apa besan nih?
besan. Oh, ini besan nih ya? Enggak, istri saya mau masukin ke area besan. Minta tolong masukin. Ya. Jadi somehow si Titonya ini ya merasa resah, minta tolong begini. Padahal istrinya nggak apa-apa, ya kan? Mama kok begini banget sih? Kayak gitu, kayaknya mungkin gaduh atau gengsinya keganggu lah gitu, kasarnya mamanya minta-minta gitu, ganggu orang. Saya jawabannya simpel aja, Pak. Lu sebelum kawin aja itu dia bini. Bini lu yang sekarang, bini yang kedua, bro. Itu aja jawaban saya. Udah cukup, gue bilang. Udah. Jadi itu bapak ngedidik anak kan? Iya. jadinya. Iya. Ini sekarang yang dididik istri, Pak. Apa? Yang dididik nih, yang penting istri dulu pahami kita punya ibu. Kan gitu? Iya. Pahami dulu kita punya ibu. Sebab kalau enggak, itu berasa disingkirkan, Pak. Kaum wanita nih, mama dikirimin 3 juta. Ya, aku emang 5 juta, tapi kok itu 3 juta gak kebanyakan. Loh, itu ibu kita. Gak ada dia, gak ada aku. Gak ada aku, kamu gak bersuamikan aku. Wah, kan begitu. Paham ya? Iskandar udah jelas, dia udah tenang. Karena istrinya tidak komplain ketika ibunya ada di rumahnya. Ya betul ya? Malah merawat dengan baik. Malaikat tuh istrinya Pak Iskandar tuh. Tapi jangan dilihat sayapnya, nggak ada sayap. Maksudnya berhati malaikat. Gitu. Ya. Jadi ini ya maksudnya mendidik hubungan antara kita dengan ibu kita. Jangan luntur gara-gara ada istri. Begitu pula jangan luntur istri gara-gara ada ibu. Kan bermain cantik tadi. Iya. Nah inilah kisah Alqomah terjadi. Alqomah tuh sahabat Nabi, nggak kurang apanya berjamaah sama Nabi tiap hari. Ya. Sampai dia itu merawat ibunya. Ibunya 60 tahun lah kira-kira gitu. Tiba-tiba ibunya bilang, kamu ambillah istri. Udah saatnya kamu beristri. Baik, dia beristri. Kesenangan punya istri. Dia dilupain. Tetap ibunya tinggal di rumahnya. Dia menyangka ibunya sedang keluar. Lalu dia pengantin baru berdua tuh di beranda di teras itu. Dia lagi makan anggur. Dia bilang, wahai istriku sayang, simpan anggur ini. Jangan sampai ibu lihat. Nanti kalau lihat habis sama ibu kita. Ibunya di dalam dengar. Lalu dia berkata, tidak rela air susuku untuk Alqomah. Sekadar anggur saja aku dituduh mau menghabiskan. Pindahlah ibunya ke rumah di ujung kota. Alqomah kemudian sakit. Sekarat. Sahabat bilang sama Rasulullah, kenapa nih? Baca la ilaha illallah susah nih, kata gitu. Rasulullah tersenyum. Masih punya orang tua dia? Masih. Ada di ujung kota. Coba suruh ke sini. Ibu kenal sama orang ini? Enggak tuh. Ini siapa? Enggak, saya enggak tahu. Saya enggak kenal sama dia. Coba, sampai sebagian sakit hatinya, ibunya bilang tidak kenal saya sama orang ini. Rasulullah punya taktik strategi. Baiklah, kalau emang ibu enggak kenal, mari kita bakar ini Alqomah. Jangan, kata ibunya. Dia anakku. Apa gerangan yang membuat ibu menjadi tidak kenal sama dia, katanya. Sakit hatiku ketika dia berkata, aku akan menghabiskan anggurnya, gitu. Maafkan, Bu. Saya maafkan. La ilaha illallah. Habis. Anggur doang. Ya kan gitu ya. Jadi ini hubungan dengan orang tua. Begitu pula kita laki-laki dengan mertua perempuan. Udah jadi ibu kita, udah mahram kok. Begitu kita udah dohul sama anaknya, ini ibu kita. Jangan main-main sama seorang ibu. Malah kita tunjukkan kasih sayang yang lumayan hebat kepada ibu mertua gitu. Istri kita seneng. Mas, jangan gitu, Mas. Ntar habis lu. Ibumu. Wah, kita kan banyak duit nih. Ya. Beda 15 tahun. Sebaliknya ada orang laki bini yang memang sayang sama ibu, sama orang tua. Kalau lebaran nengok ke kampung bawa anak 3 gitu.
tapi nggak pernah mau tahu ibunya butuh apa gitu. Ya, anak 3, laki bini pulang ke kampung, ada ibu sama bapaknya gitu, dikasih THR nih, ya ibunya dikasih THR 150.000. Nah, Bu, THR gitu. Udah mau pulang, udah 3 hari di sana, tapi nggak bawa apa-apa, nggak boleh oleh. Jadi makan dari makanan ibunya segala macam. Tuh anak nanya, udah mau pulang, Bu, lemari ini udah lama, yang dulu saya pakai gitu. Saya bawa boleh nggak, Bu? Bawa lemari. Nah, ibunya juga nggak tega mau cucunya 3 gitu. Jadi dikasihlah THR cucunya. Dari uang tadi 50, habis kan. Lemari dibawa, uang juga digasak. Begitu anaknya pulang, dada selesai, dia duduk di teras ibunya. Alhamdulillah, rampok udah pulang. Kejadian nggak? Banyak. Ya. Kan maaf Kak, Ya, siap. memang dalil tante. Kenapa sih bukan orang tuanya ibu? Nanti nomor berikutnya bapak. Iya. Ya elah. Siapa tahu? Jadi kok selalu begini pertanyaan. Itu sebagai bapak terus. 3 kali. Mau sekarang apa minggu depan nih? Sekarang kan? Yang ibu 3 kali dulu bulan aja rame, kita berapa tahun masih yang malam pulangnya kan. Ntar kalau harta jadi bapakku. Antum macet-macet tiap pagi jalan pulang. Makanya kalau bapak mau dengar pujian untuk seorang pencari nafkah seperti bapak, seperti kita laki-laki, dengar lagu Ebit apa itu Rahab. Untuk ayah tercinta sama Ebit di matamu masih tersimpan. Ya, anak ayah semua kan tuh. Udah nikmatin aja sambil nangis. Kapan gue dihormati sama anak gue? Justru ini menguji keikhlasan bapak kok. Nguji keikhlasan bapak sebenarnya. Dulu antum nggak jawab saya, bapak nggak cukup sebagai pemimpin. Bisa 3-4 kalau nggak sekarang. Iya. Ya itu dia, keutamaannya udah jelas dari Allah langsung gitu loh. Apa ya. Malah orang yang masuk surga itu di surat Al-Insan itu disebut dia memberi makan orang miskin. Artinya ini kan kias saja orang miskin itu. Dia memberi makan keluarganya dengan itu, tapi dia tidak mengharapkan terima kasih dan juga tidak mengharapkan balasan. La nuridu jazaa wala syukur. Itu yang masuk surga. Jadi kita ini orang gak terima kasih ya nggak apa-apa. Udah puas, kenyang, iya, denger nggak ada terima kasihnya, ya udah gue tidur daripada marah. Ini kan kebanyakan kita kan begitu kepada istri dan anak gitu. Mana rasa terima kasihmu? Neraka. Untuk apa? Memang udah diatur. Anda utama. Kan gitu. Oke, nomor selanjutnya. Mantap. Jadi pesan di sini ini yang nomor hadis nomor 6 ini Ya. adalah kita memberi pengertian pelajaran kepada istri. Iya. Itu kan. Iya, ini kan nafkah batin. Iya, bahwa ada sosok yang dewa gua tuh. ya, hati lo sama dia gitu. Ustadz Tengku Zulkarnain waktu dia dialog sama istri yang akan dinikahi, ya, dia kasih syarat sama istrinya. Kamu nikah sama saya karena cinta. Nah, katanya. Baik, lihat itu. Orang yang lagi ngambil bunga mawar. Itu orang yang melahirkan saya. Jangan macam-macam kamu sama dia. Kalau kamu macam-macam sama dia sampai sakit hati dia, kamu saya cerai. Tengku Zulkarnain cerita begitu. Karena kalau dia ada apa-apa, dia nggak ada gantinya. Kalau kamu ada apa-apa sama kamu gitu, saya bisa cari yang lain yang lebih baik dari kamu. Mati kan lo? Saking mengamalkan hadis ini. Paham? Tapi kita itu cintanya biasanya cinta buta sama istri yang molah semua, sampai kadang-kadang kita lebih utamakan dia gitu loh. Paham ya di sini ya? Jadi didikannya begitu, didikannya. Jangan ngiri lo sama kamu wanita. Kenapa sih ngiri?
Nomor selanjutnya, didik juga ya kepada istri kita sebagai nafkah batin nih ya, bahwa kalau ada ayah kita datang minta duit, make harta kita, biarkan. Nah, dek, Menguji keikhlasan ini mah. sabar. Ini dialami Patom kemarin sama Tito. Woi, nggak ada cash flow nih. Telepon dia sama anaknya. Kadang kalau kejadian begini, istri tahu, protes dia. Kita kan perlu buat anak SPP. Nanti mau ke Eropa rencana. Dari mana kalau lo kasih bokap lo? Merah mukanya. Gitu. Nah, didik bahwa Rasulullah menegaskan seorang ayah nggak apa-apa makan harta anak-anaknya. Silakan aja. Karena itu statusnya memang harta dia juga gitu loh. Bener mah. Ya. Tapi ingat jangan tergantung. Bar. Jangan menggantungkan diri. Jadi gini loh. Kita mesti batasi juga. Jangan menggantungkan diri. Insidentil. Dimas udah mapan, saya ke rumahnya gitu. Mas, ada ini nggak Bapak lagi? Ah, gitu. Jangan tiap bulan, Pak. Bukan tiap bulan sih boleh, tapi yang penting begini, jangan mendudukkan diri ke dalam posisi menggantung. Bahasa Jawanya ngenger. Ya, ngenger. Ya paham sampai sini ya. Jadi boleh pakai harta anak. Oke, apa? Harta anak laki-laki. Oh. Jangan anak perempuan nih, Pak. Iya. Anak laki-laki, ya. Anak perempuan malah nggak boleh. Enggak, jangan. Anak perempuan itu dia hitungan dalam Islam nggak ada harta walaupun dia kerja. Karena dia dinafkahi suaminya. Kayak gitu. Kalau belum married, Kalau belum merit, apalagi belum merit. Makanya hitungan waris dia kan begitu, setengah dari kita. Karena dia makhluk yang lemah. Di situ letaknya kita mesti jeli ya. Hadis nomor 9 ya. Sesungguhnya ada seorang Arab Badui datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Aku memiliki harta dan orang tua ya. Dan ayahku berniat ingin menggunakan hartaku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau dan hartamu boleh dipakai oleh orang tuamu. Sesungguhnya kelak anak-anak kalian ada termasuk usaha terbaik kalian. Maka makanlah dari penghasilan anak-anak kalian." Ngerti nggak? Jadi gini maksudnya. Nanti kalau lo kasih sama ayah lo juga akan nikmatin dikasih sama anak-anak lo. Paham? Paham? Udah puas Pak Tom? Ada ayah juga? Ada. Udah puas dah. Fair. biasanya belum ngerti. Apa kenapa? Yang mana? Sorry. Yang tadi. Yang barusan? Ah. Iya, jadi kalau Mbak Sugeng Ah. datang kepada Dani, saya minjem lah atau minta dong duit buat SIM, buat SNK gitu. Bapak berhak. Gitu. Itu Ya. untuk yang laki-laki. Iya, nanti Dani didik. Dani, kamu kalau begini nanti anak-anakmu akan ngasih kamu juga kok. Iya. Oh. Itu. Jadi ada feedback. Itu laki-laki. Laki-laki. Kalau perempuan. Ya nggak terdaftar di sini soalnya. Nggak terdaftar dalam hadis ini. Jadi saya nggak berani bilang Ya. boleh Ya. gitu. Maksudnya nggak ada hadisnya, jadi Nggak ada. Jadi abu-abu gitu aja, boleh ya. Kalau kita minta ya Boleh, betul di gray area. Betul gray area. Kan nggak ada Syubhat. hadisnya. Samar syubhat. Siapa yang mendekati syubhat, mendekati dosa. Sekarang kita nggak ada hadisnya. Kalau Iya. Soalnya begini dia apa? Iya, saya makan. Prakteknya Bapak kedui juga, Bukan, fitness. kan. Mm-mm. Jadi apa namanya listrik misalnya. Mm-mm. Tiap bulan nih selama saya nggak kerja kan, Mm-mm. waktu saya masih kerja, kenapa bapak nggak minta sama Inas aja listrik gitu kan? Akhirnya dia bilang begitu ya. Sekarang saya tagih. Gitu. Gitu. Iya, kalau itu pernyataan dari anak pertama, Bapak bukan minta. Perempuan maksudnya. Iya, kan itu sih sebenarnya teknis, Pak. Teknis ya. Teknis. Jadi
itu nggak bisa dikias dengan hadis ini. Pokoknya silakan aja. Kalau itu berarti ada kesepakatan, ada keinginan baik dari anak, mau perempuan mau laki gitu. Kasusnya begitu nggak apa-apa. Ini ayahnya berniat pakai harta. Ini kan sama dengan orang yang mau dagang, minta modal dong. Lah, udah ngadu sama Rasulullah. Gue punya harta, gue punya orang tua. Bapak gue tiba-tiba datang nih. Mau menggunakan harta saya gitu. Kata Rasulullah, kasih. Kelak anak-anakmu juga kayak begitu ntar. Makan dari harta penghasilan. Gitu kan ya? Ya? Udah jangan dilihatin lagi hadisnya. Udah. Beres. Fair. Udah fair, udah. Udah puas pakai duduknya begini. Apa mau nyalain? Nyalain dulu. Nah. Insyaallah ya. Nomor 8. Bener loh. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 kurangi 1. 7. 8 kurangi 1. Yang 6 kan duduk didik bahwa ada ayah, kita datang memakai uang kita diberi duduk. Nomor 7. 6 itu kan. Ya oke. Nomor 1 kan lazimkan sholat berjamaah dan didik agama. Ya. Nomor 2 ajak istri sholat tahajud. Ya. Nomor Didik 3 istri untuk mengutamakan Suami suami. Ini adalah segalanya. suami segalanya. Jadi kalau puasa sunnah ini kan. Nomor 4 Didik ajak istri bercanda, ajari pendidikan lainnya. Nomor 5 didik istri kita. nomor 6 Doa ya. Ayah. Nomor 7 belum. Tidak mau. Atau milik ayah. oh iya betul. Ya, oke. Nomor 8 nomor 7 sekarang berkait dengan yang tadi nomor berapa? 6. Nomor yang soal ibu. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 7 nih sekarang ya. Berkait dengan nomor 5. Sebab ini cuma menceritakan keutamaan seorang ibu ya. Hadis nomor 16. Hadis nomor 16. Nomor 16. Dari Bahas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan baktiku?" Ini yang nanya kan laki-laki, ya kan? Beliau menjawab, "Ummuk." Ya. Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ayahmu. Lalu yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat. Jadi ibu 3 kali. Ya. Dijawab ummuk, summa abuk. Lalu mungkin bibi, mungkin paman, mungkin siapa itu yang lebih dekat lagi. Jadi bakti kita, walaupun kita sudah menikah, gitu ya, bakti kita. Didik istri juga begitu. Jadi kamu jangan heran kalau tahu-tahu saya mesti ke Medan pulang kampung lihat ayah saya, ya, atau lihat ibu saya. Karena itu ada ajarannya gitu ya. Istri kan mesti tahu juga, jangan sampai kita tuh dia ambil sama dia sebagai suami tapi diikat. Oh, jangan mau Pak diikat gitu sama bini. Ya. Cari lagi yang lain. Oh, itu. Ada yang Ente mampu ngomong gitu. Yang lain bengong. Ji, ada yang gagal paham orang tua juga. Yang anaknya tuh. Yang kamu hormati siapa? Gitu kan lebih 3 kali. Berarti punya ibu berapa? 3 gitu. Kamu baru punya ibu 1. Iya, ya. Jadi minta persetujuan anaknya supaya kawin lagi 2. Iya, kalau mampu kan. Ya. Gagal paham. Iya. Emang sosmed banget sih. Nomor 8. Didik istri supaya paham bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Dan asalnya kenapa banyaknya penghuni neraka perempuan? Karena nggak pernah bersyukur dengan pemberian suami. Jadi didik istri qanaah. Dikasih 20.000, Masya Allah, gede amat penghibur lo. Terima 200, nasinya 20 gitu. Ya. Nerima banyak, senyum. Nerima dikit, senyum. Nggak usah komplain, itu namanya qanaah. Sebab kalau dia nggak qanaah, insya Allah neraka. Banyak kan perempuan masuk neraka. Nabi saksikan sendiri waktu Mi'raj. Ya. Hadis 14.
Dari Suhail bin Abu Soleh, dari ayahnya dari Abu Hurairah, dia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan orang-orang. Beliau menasihati mereka dengan sabdanya, wahai sekalian kaum wanita, bersedekahlah. Sungguhnya kalian adalah penghuni neraka terbanyak. Salah seorang wanita di antara mereka berkata, bagaimana bisa seperti itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena kalian sering melaknat, ya, likas roti la nikunna, yakni wa kufrikunnal ashira. Karena kalian sering melaknat dan mengingkari nikmat yang diberikan oleh suami kalian. Mengingkari itu maksudnya nggak terima, gitu loh. Jadi alhamdulillah istri saya ya udah kecium Bos surga. Mana mau belanja? Karena nggak pernah kona'ah. Karena nggak pernah dikasih belanja. jadi biasa. Dulu dibikin sama suami itu lain sakar. Senjata kita itu. Ya. Bersyukur. Jadi mumpung belum terlambat nih didik istri kita seperti itu. Jangan sampai istri keluar ke orang lain bilang, Pak, gaji suami saya cuma 5 juta, Pak. Mana cukup, Pak. Tapi ke orang lain ngomongnya. Nerakanya paling bawah tuh. Udah ketidakcukupannya diungkapkan. Tapi juga membuka rahasia suami, gajinya berapa. Jangan, Bung. Makanya saya bilang sama istri, kalau ada yang tanya gaji saya, jangan kamu ungkapin. Bilang 400 juta. Cocok nggak rumah di sini 400 juta? Ya kan? Biar orang menghibur tuh Pak Haji, biarin. Gitu. Jadi kita boleh nggak ya pas apa kan ya kalau kita kasih uang belanja dan sederhananya. Dia bilang, lu selama berkeluarga sama gua perlu pernah kelaparan? Kan enggak. Yang ini uang belanja ini, tapi kalau lauknya itu kan, Pak nggak ada uang kan tetap gua layanan juga. Nah, itu kata-kata itu boleh kalau dia lagi marah, dikasih uang marah gitu loh. Oh, iya, tapi kalau dia marah. lagi keadaan tenang aja digituin malah dia bilang apa-apaan nih, orang kayak kesabar petir. Toto ngomong begitu. Enggak ya pas misalnya, enggak saya kasih. Pokoknya dia nggak komplain aja, Pak. Oh enggak. Nggak komplain, nggak usah ngomong gitu. Ya, artinya bercanda juga ya. Iya, bapak cari gara-gara. Ngomong jangan lah. Selama lu keluarga sama bapak pernah kelaparan, kita bersyukur alhamdulillah. Ya. Lain sakar. Jadi sekarang paham ya, nafkah batin bapak tuh bukan cuma jima, pendidikan. Ubah warna pikirannya sesuai pikiran bapak, baru tuh rumah tangga namanya. Lah kalau dia ke utara, kita ke selatan, apa yang disebut dengan musyawarah keluarga mati tuh? Nggak ada senyum, nggak nyambung. Jadi nggak ada cerita ya tante, wah bini gua kacau nih, begini. Nah lo nggak kasih nafkah batin sih. Nah, Kurang lebih begitu jadinya. dari sisi saya ngomongnya begini. Nah lo guru TK sih. Oh ini kan dosen. Ini loh dosen punya. Terakhir, ajari istri kita, didik istri kita ilmu waris, ilmu faraid. Kenapa? Kebanyakan kalau kita mati nanti, anak-anak nggak mau bagi waris karena ada ibu. Sungkan. Ibu juga bilang, saya masih hidup kok dibagi waris. Rumah ini ya saya, nah nggak bisa. Ajari, sehingga istri terbilang sama anak-anak, yuk, papa udah nggak ada, kita bagi waris. Mama cuma dapat 1/6 nggak apa-apa, haknya. Gitu. Tilka hududullah. Ini hukum-hukum Allah. Barang siapa yang nggak pakai hukum Allah, zolim, fasik, kafir. Al-Maidah bilang begitu. Anissa 59. Anissa diulang kan, zalim, terus ada yang fasik, ada yang kafir. Ya, jadi perlu hukum waris. Makanya kita ntar belajar faraid, ya. Ya. Iya. Mau apa enggak? Faraid mau enggak? Mau kan? Iya, mau. Ente tinggal denger, ya kan? Yang ngajar kelenger ya. Kata kuncinya agung. Apa? Kata kuncinya agung kan. 45, 47. Al-Maidahnya, Anisanya. Iya, alhamdulillah. Dia nggak kenal itu Pak, dia kenal harta gono gini. Nah, itu. Ya, kacau. Nanti di faraid saya terangkan tuh. Harta gono gini tuh kayak apa dalam Islam. Iya, makanya dalam penghitungan warisnya yang punya istri saya sebutkan. Yang mana
di Depok lancar. Dan nanti eksekusinya tanggal 19 April itu kalau jadi. Saya bilang itu alat dapur semua itu. Di list. Dan tentukan itu tirkah atau bukan, dibagi atau tidak. Sebab ketika ibu hidup kalau itu dipakai orang sembarangan, marah nggak ibu? Marah. Berarti orang yang memakai bukan haknya. Apalagi ketika beliau udah nggak ada yang nggak bertuan, nggak ada yang memiliki, paham ya? Sampai begitu saya detail. Ya. Hadis nomor 3 dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, ta'lamul faraid wa alimuhun nas. Nah, nas ini manusia pada umumnya. Tapi saya khususkan hadis ini, nas masuk kepada ahli. Ajari ahli. Ahli bisa berarti keluarga, bisa berarti istri. Ajari istri, ajari anak. Dari sekarang, ini papa mati nih. Ini rumah udah papa kasih mama dua-duanya. Tapi nanti ada uang luka. Ada uang asuransi, ada uang pensiun. Itu bagikan secara Islam. Kalau rumah jangan, karena rumahnya mama. Mobil jangan, gitu. Mulai dari hidup ini kita ngomong begitu. Atau kalau kita mau nolkan harta, bagi dari sekarang hibah. Nggak usah pakai hukum waris. Hibah rata. Duit 30 juta, anak 3, 10, udah beres. Ntar mati 0. Pada ribut ya. Lo bagi-bagi ya. Jadi nggak ngitung faraid lagi. Nah ngitung hibah. Ya. Dan waris itu dari orang mati ke hidup. Kalau ini hidup ke hidup. Itu taktiknya Ustadz ya, belis ya. Gitu. Kasih hadiah di masing-masing ya. Jadi ya. Berarti Dimas bagi-bagi. Hah? Belum. Deketin Dimas. Matre, cowok matre. Itu rasanya Al-Maidah itu Al-Maidah 44, Al-Maidah 45, 47 gitu. Saya sama guru kan nggak berani ngelawan saya. Biar dia bilang Anissa, saya Al-Maidah, ya udah Anissa aja dah, gitu kan. Gitu. Guru kita, guru tajwid, hati-hati. Lo disumpahin baca kok jadi kak lo. Oke bagus, bercanda ya. Lo bercanda no, ntar lo nyumpahin gue lagi. Kemudian nafkah batin yang kedua selain pendidikan adalah reward dan punishment, hukuman dan hadiah. Jadi kita fair dong. Dia udah ngelayanin patuh, taat, cantik, wangi, harum, masih kita tekan-tekan juga jiwanya. Jangan. Kita kasih hadiah. Tapi kalau kita berbuat salah, dia berbuat salah, ya kita hukum. Di dalam An-Nisa 34 kan ada tuh. Ya, jika dia berbuat nusyus, pukullah, ya kan? Coba buka An-Nisa ayat 34 dulu supaya kita paham. An-Nisa 34. Di bagian terakhir ya. Dikit lagi habis, kira-kira 15 menit lagi. Nah, di situ. Ya. Itu kan ada punishment. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat pada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, artinya yang kamu curigai dia akan berbuat selingkuh, berbuat membangkang pada suami, maka nasihatilah. Nasihat itu artinya nafkah batin, pendidikan kan? Dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Dalam hadis disebut pukul di tempat yang tidak menyakitkan. Dilarang orang berantem mukul muka. Dilarang orang berantem mukul dada, khususnya dada bagian kiri. Di mana Ustadz yang menyakitkan? Di paha, dengan pukulan yang tidak tajam. Kamu ini jangan pakai tenaga. Waduh, masuk ke ICU. Pecah-pecah. Jangan. Pak, dari mana kan? Enggak gini. Kamu ini. Ya, gosok. Lu nggak tahu. Lu udah pengalaman banyak rupanya masih cemen. Itu ya, itu namanya. Nah, pukulan yang nggak menyakitin. Jadi kasih punishment, kasih pendidikan, punishment itu.
Nah, itu coba lihat di hadis nomor 11 lah. Itu batasan mukulnya. Dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, la yajlidu ahadukum imra'atuhu jaddal abdi. Ya, janganlah seorang di antara kamu mukul istrinya seperti dia mukul budaknya. Zaman Rasulullah dulu menghukum budak dengan cambuk, Pak. Kadang dengan cambuk, kadang dengan pelepah korma. Pelepah korma itu yang tajam itu loh, Pak. Suruh di meja gitu nyender. Jangan, namanya istri jangan. Gitu lah. Kamu jangan gitu ya, cerewet kamu. Gitu loh. Ya. Kalau perlu bapak cuma pakai kancut kan, ini jadi ampun mas, ampun gitu kan, ya gitu kayak dia nih, terima tamu aja pakai kancut. Gak usah ampun, buka aja udah ya. Lu mah demen itu yang namanya, kan lagi menghukum. Lalu bagaimana ngasih hadiah? Kasih hadiah sesuatu itu bukan hanya materi, pujian atau apa. Bahkan untuk sering-sering menyenangkan hati, boleh bohong demi menyenangkan istri, menghindari perselisihan. Gimana mas masakanku hari ini? Waduh ampun deh, di restorannya nggak seenak ini gitu. Padahal asinnya minta ampun. Bohong kan? Boleh. Jadi pujian, yang penting pujian. Terutama pujian tentang fisiknya. Mas aku udah gendut ya sekarang. Kamu nggak gendut, kamu tuh montok. Enak kan? Mau dia lihat kaca, mas aku hitamnya. Kamu nggak hitam, kamu manis. Kamu sih putih nggak, tapi manis. Loh, itulah reward. Jadi baju merah, jaga hitam lo, udah ke Neneng Balado lo. Nah. Orang kalau hatinya bersih, ngomong sama istri bersih. Kalau gini hatinya kotor dia. Jadi banyak berdusta untuk kesenangan hati istri. Jadi balado masih enak banget. Enggak, istri juga tersinggung. Dendeng balado kan berkerak-kerak begitu. Emang merahnya cabenya begini melambai. Kan kesian. Wah, ini tega. Ini raja teganya begini. Ya, hadis nomor 7. Dari Ummu Kulsum binti Uqbah radhiyallahu anha, dia berkata, tidaklah aku mendengar Rasulullah SAW memberikan keringanan sedikit pun berkaitan dengan perkataan dusta, kecuali boleh berdusta dalam 3 perkara. Beliau bersabda, tidaklah termasuk berdusta jika 1. Seorang berbohong untuk mendamaikan manusia. Ya, dia mengatakan perkataan yang telah dimaksud kecuali untuk mendamaikan perdamaian. 2. Seorang yang berkata bohong dalam peperangan. Dan 3. Seorang suami yang berkata pada istrinya dan istri yang berkata pada suaminya. Dusta. Contoh nih, maaf ya. Bapak berhubungan intim sama istri. Bapak keluar duluan. Peltu. Setengah menit. Bapak udah minta maaf. Maaf ya, maaf nih, tumben lagi capek kali. Ya Allah. Aku udah puas banget, makasih, kata istri. Padahal kata istri, hancur deh lah. Gue cari lagi nih yang lain gitu. Tapi dia memuji bapak malah. Mas hebat banget tadi mas. Nggak apa-apa. Aku udah puas banget. Aku udah keluar 2 kali. 2 kali di Hongkong. Ngerti? Iya, dusta lah yang banyak gitu. Ya, istri udah maaf dia beli slop agak tinggi haknya gitu ya, terus dia deteng bahasa Jawanya di depan kaca gitu. Mas gimana slopnya? Padahal nggak pantas banget pak. Kalau lihat aduh ampun gitu, tapi kita bilang, yuk tinggi banget kamu kayak Lady Di. Jangan ketawa tapi habis itu ketahuan bohongnya. Ya, puji, kasih reward. Kalau mampu kasih reward berupa materi. Rutinnya sekian tiap bulan. Kalau mampu cuma pujian ya terus. Iya. Itu mah namanya ceremende. Kasihlah kerudung Tanah Abang yang 150.000. Ya, yang ada cakep deh pokoknya tuh kerudung. Enggak, dia biasa beli kan 30.000 sama ibu-ibu pengajian taklim nih yang dibagiin airin. Itu 30.000-an, ini yang 120.
cakep punya, namanya pasmina. Bukan di kerudung, pasmina. Kan belum punya kan gitu namanya istri. Belum punya kan, lo belum punya nih, gue bawain gitu. Ya. Dituding-tuding dulu gitu. Kalau ini kita ngerti juga ya. Apa tuh? Ya kan orang ngerti gitu. Kita kalau mainnya kan tubuh kita minyak wangi gitu. Maksudnya tuh kan dia ngerti, oh apa gimana. Lu gimana kalau kita ngaji mah dia pakai parfum. Masih ingin kemarin. Masih kan? Ya parfumnya PPO ya. Memang orang umur kepala 5 ke atas ya, mungkin Dedek belum, Pak Ino belum ya. Kepala 5 ke atas itu kasurnya, kamarnya itu bau balsem cincau, Remason. Kami nyari tap kapak, nggak ada bau-bau Eitin Egner. Sebelum tidur, terus drot kentut, aduh rusak tuh kamar. Ya. Tapi kita kalau demi memuji istri, walaupun kebawaan kentutnya, dia bilang nggak apa-apa, sehat, gituin aja istri, sehat. Terus kalau dia nengok ke tempat lain, gatak gitu. Tapi jangan kena. Jangan kena, yang penting dusta ya buat teman-teman. Lu kapan mesrais? Itu batin Pak, yang bicara batin semuanya ya. Jadi nafkahnya jangan melulu ngomong nafkah lahir dulu nih, bab lain nih nafkah lahir nanti gitu. Nah terakhir 2 hadis lagi mengenai jima. Sebelumnya kita ketahui fokus batin itu hanya seks. Iya, nah ini sekarang jima ini. Jima nanti kan ada sendiri nih babnya, bab jima ya. Tapi ini hanya 2 hadis saja. Ada sahabat Nabi namanya Utsman bin Mas'un. Ini pahlawan perang Badar. Dia itu bilang sama sahabat lainnya, saya nggak mau nikah. Saya mau mengabdi pada Allah dan berbakti pada Rasulullah. Kedengeran sama Rasul. Rasul panggil, sini, nikah. Mau nikah dia. Nggak lama istrinya ngadu pada Rasulullah. Utsman nggak pernah ketemu saya kalau malam gitu. Diomelin. Jadi ternyata hadis ini mengambil pelajaran. Bini butuhnya lebih dari kita, Pak. Cuman dia itu makhluk yang malu. Diberikan rasa malu lebih dari kita. Ya. Paham? Kan anggapan orang begini, laki-laki nikah 4 karena libidonya tinggi. Istri bapak lebih tinggi dari bapak libidonya. Sebetulnya. Hanya dia itu diminta. Dia pengen diminta gitu. Neng. Neng. Jadi dia harus merasa dibutuhkan oleh bapak. Ya. Kecuali kalau udah akrab banget, maka nanti dalam bab jima ada hadisnya bahwa istri itu harus berlaku sebagai pelacur di hadapan suami di kamar. Beliin rok pendek, tank top, beliin. Jangan bilang lu pakai daster bawa jelantah tiap hari, jangan. Tapi beliin. Jadi bapak langsung tertarik. Buka. Sambil ngerokok kan, Pak Pamuel, apinya kena kasur kebakar. Nggak jadi. Panggil, wow. Kemana kebakaran? Begitu caranya, Pak. Nih. Memang Ustadz komplit nih soal begini, menghayal nih komplit nih. Ya. Sasaran tembak. Ya. Kita lihat. Ya dia kan ada 3 tempat, yang satu di ujung tengah. Tinggal pilih ya kan. Oke. Hadis nomor 17 dan 18 mengenai Utsman bin Mas'ud tadi. Yang nomor 17, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Rasulullah SAW telah melarang Utsman bin Mas'ud untuk hidup membujang. Sekiranya beliau mengizinkan dia membujang, niscaya kami akan mengebiri diri kami. Karena sahabat lain juga pengen ikut berbakti pada Allah saja seperti orang-orang Katolik. Pastornya kan nggak kawin, ngabdi pada Tuhan. Itu bukan Robaniyah, bukan ajaran Islam. Harus kawin, oke? Father nih, father. Ya, father. Sekarang lihat hadis terakhir yang nomor 18. Ceritanya begini Utsman nih. Dari Aisyah dia berkata, telah menemuiku Khuwailah binti Hakim bin Umayyah, istri Utsman bin Mas'ud. Rasulullah SAW memandang bahwa orang ini kok gibah ya, seolah punya perangai yang buruk. Jadi dia bisik-bisik sama Aisyah gitu loh. Ternyata bisik-bisik mengenai suaminya. Beliau menuturkan padaku, wahai Aisyah, alangkah buruknya tingkah laku Khuwailah. Aku menjawab, kata Aisyah, wahai Rasulullah, dia adalah seorang wanita yang merasa tidak punya suami. Utsman selalu berpuasa di siang harinya dan selalu sholat malam. Dia bagaikan orang yang tidak punya suami. Utsman tidak pernah memperhatikan dirinya dan cenderung menyia-nyiakannya.
Kemudian Rasulullah SAW mengutus seorang pada Utsman bin Mas'un, dan Utsman pun mendatangi beliau. Beliau bertanya, "Wahai Utsman, apakah engkau membenci sunnahku?" Dia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah. Akan tapi aku senantiasa melaksanakan sunnahmu." Beliau bersabda, "Sungguhnya aku tidur, berpuasa, berbuka, dan menikahi wanita. Maka bertakwalah, wahai Utsman, karena keluargamu mempunyai hak, tamumu juga memiliki hak, dan dirimu punya hak. Maka berpuasa dan berbukalah setelah sholat, dan tidurlah." Nam tidur di sini, wanam. Para ahli mufasir hadis berkata, dan jimaklah dengan istrimu. Ustadz nih sampai ke arah sana asbul wurudnya ya, kayak gitu ya. Udah pernah ngantuk ya. Ya. Jadi mutlak itu nafkah batin yang itu gitu. Tapi jangan lupa dididik juga. Jangan lombat doang tapi nggak dididik juga. Demikian, semoga ada manfaatnya hari ini. Jadi penasaran. Nah, bab jima sendiri Pak. Oh. Ini bab nafkah doang. Gimana? Jadi kita baru sampai sini ya. Ya. Baru sini. Nafkah lahirnya pun belum. Kan baru nafkah batin nih. Ya. Baru sampai sini ya. Nanti kita lanjutkan lagi di minggu depan. Insyaallah semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan kita. Usikum wa nasibi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.